Angin gurun berhembus dingin malam itu, membawa butiran pasir halus yang menampar kaca jendela markas kepolisian kecil di pinggiran kota Al-Qasim. Lampu gantung berayun pelan, menciptakan bayangan panjang di dinding kusam. Di meja kayu tua, Inspektur Karim Al-Farouk menatap foto keluarga yang kini menjadi headline di seluruh negeri. Keluarga Al-Masri, hilang tanpa jejak. 3 hari lalu, Fahd Al-Masri, saudagar minyak dan pemilik jaringan hotel terbesar di Riyadh, bersama istrinya Laila dan 2 anak mereka, Yusuf, 10, dan Mira, 7, dilaporkan hilang dari villa pribadinya di pinggir gurun. Tidak ada tanda perampokan. Tidak ada jejak darah. Hanya ruang makan dengan piring setengah terisi dan pintu belakang yang terbuka ke arah padang pasir yang sunyi. Kasus macam apa ini? Gumam Karim, menghembuskan asap rokok terakhirnya. Di balik kumis tebal dan mata lelahnya, tersimpan insting tajam yang jarang salah. Ia mantan detektif kriminal Riyadh yang dipindahkan ke Al-Qasim karena insiden politik. Tapi malam ini, masa lalunya memanggil lagi. Telepon di mejanya berdering keras. "Karim, aku dapat sesuatu." Suara Kapten Rafiq, koleganya dari unit pusat. Ada laporan warga melihat SUV hitam keluar dari Villa Al-Masri malam sebelum keluarga itu dinyatakan hilang. Plat nomornya dipalsukan. Tapi ada hal aneh, Karim. Mobil itu menuju arah utara, ke padang pasir. Tak ada jalan ke sana. Karim mengernyit. Ke padang pasir? Tengah malam? Ya. Dan, kami temukan sesuatu di rute itu. Sebuah boneka anak perempuan, setengah tertimbun pasir. Karim menatap foto keluarga di mejanya lagi. Boneka yang sama ada di tangan kecil Mira pada foto itu. Siapkan mobil. Aku berangkat sekarang. Cahaya bulan menembus debu pasir saat Karim melangkah keluar dari jeepnya. Gurun itu luas, hening, dan berbahaya. Satu-satunya suara hanyalah desir angin di antara batu-batu besar. Di titik yang ditunjukkan Rafiq, boneka itu tergeletak, lusuh, tapi masih utuh. Karim berlutut, menatap sekitar. Di antara pasir, ia menemukan bekas roda mobil yang menukik ke arah barat. Mereka berhenti di sini sebentar, ujarnya pelan, lalu melanjutkan, tapi kemana? Rafiq menyalakan senter. Tidak ada jejak kaki. Seolah mereka lenyap begitu saja. Namun Karim tahu, tidak ada yang lenyap begitu saja. Ia membuka catatannya. Keluarga Al-Masri punya banyak musuh. Bisnis, politik, bahkan keluarga sendiri. Ia memandangi horizon yang gelap. Aku ingin mulai dari rumahnya. 3 villa di tepi gurun. Villa Al-Masri berdiri seperti benteng, megah, tapi dingin. Dinding marmer putihnya kini diselimuti debu, sementara penjaga rumah duduk di luar dengan wajah pucat. Karim berjalan pelan ke dalam. Ruangan utama masih tertata rapi, hanya jam dinding berhenti di pukul 21.47, waktu terakhir aktivitas tercatat di sistem keamanan. Di dapur, piring masih ada di meja, nasi kapsa, daging kambing, dan gelas teh setengah kosong. Mereka sedang makan malam, kata Karim lirih. Ia menunduk, memperhatikan sendok di lantai. Mereka tidak sempat berdiri, sesuatu membuat mereka pergi tiba-tiba. Sementara itu, teknisi forensik menemukan sesuatu di kamar utama, jejak sepatu asing dan sidik jari tak dikenal di gagang pintu. Juga, setitik darah di tepi meja rias. Rafiq melapor, darah ini tidak cocok dengan siapapun di keluarga Al-Masri. Siapapun yang masuk malam itu, dia tidak sendiri, jawab Karim. Dan dia terluka. Karim menatap berkas lama Fahd Al-Masri. Saudagar kaya itu dulu pedagang minyak kecil yang tiba-tiba melonjak jadi konglomerat dalam 2 tahun. Banyak yang bilang ia dibantu, orang dalam, pejabat tinggi, atau lebih buruk, kelompok yang bermain di bawah meja. Ia punya rival besar, Tariq Al-Hamdan, pengusaha kontraktor militer yang beberapa kali berselisih kontrak dengan Fahd. Karim mengetik catatan di laptopnya. Kemungkinan 1, Fahd diculik karena bisnis. Kemungkinan 2, hilang untuk menghindari sesuatu. Kemungkinan 3, pembunuhan yang disamarkan. Ia tahu, satu-satunya cara menjawab semuanya adalah menemukan siapa yang terakhir bertemu Fahd. Namanya Nasser, sopir pribadi keluarga Al-Masri selama 10 tahun. Pria parubaya itu kini gemetar saat diinterogasi. Malam itu, aku mengantar Tuan Fahd ke villa setelah rapat di Riyadh, katanya. Dia terlihat gelisah.
berkali-kali menatap kaca spion. Apakah dia bilang sesuatu? Tanya Karim. Ya. Dia berkata. Jika aku tidak muncul 3 hari lagi, jangan cari aku. Karim mencondongkan tubuh. Apa maksudnya? Aku tidak tahu. Tapi malam itu, aku dengar suara mobil lain datang. 2, mungkin 3. Lalu teriakan. Aku takut, jadi aku pergi. Karim menatapnya tajam. Kau takut atau dibayar untuk diam? Nasser menunduk. Diam. Tapi tangannya yang bergetar menjawab semuanya. Jejak uang membawa Karim ke Riyadh, ke sebuah tempat bernama Souk Al-Qadim, pasar bawah tanah tempat transaksi rahasia berlangsung. Ia menyamar sebagai pembeli artefak untuk bertemu Imran, informan lamanya. Imran memandang Karim dengan senyum pahit. Kau masih main di dunia ini, Karim? Kupikir kau sudah bersih. Ada keluarga hilang. Fahd Al-Masri. Imran berhenti menulis. Fahd, ya Allah. Apa kau tahu sesuatu? Imran menarik napas. Fahd berutang banyak. Kepada orang-orang yang tidak bisa ditagih lewat pengadilan. Dia mencuri dari mereka, termasuk Tariq Al-Hamdan. Karim menatapnya tajam. Jadi ini pembalasan? Bisa jadi. Tapi ada yang lebih besar. Fahd menemukan sesuatu dokumen. Tentang korupsi kontrak pertahanan. Tariq terlibat. Dan Fahd mengancam akan membongkar. Dan 3 hari kemudian, seluruh keluarganya hilang, ujar Karim dingin. Kau tahu di mana Tariq sekarang? Di istananya di Damam. Tapi hati-hati, Karim. Dia punya tentara sendiri. Istananya seperti benteng modern, dijaga ketat, penuh kamera. Tapi Karim punya caranya. Malam itu, ia menyelinap melalui taman belakang dan menemukan Tariq sedang duduk di balkon, menyalakan cerutu mahal. Inspektur Karim, katanya tanpa kaget. Aku tahu kau akan datang. Lalu kau tahu juga mengapa aku di sini. Tariq tersenyum tipis. Kau mencari Fahd? Mungkin dia sudah terlalu jauh mencampuri urusan orang besar. Jadi kau membunuhnya? Tariq menatap Karim dengan tatapan sedingin baja. Tidak semua orang yang hilang, mati. Kadang mereka hanya perlu dilupakan. Karim menggenggam pistol di balik jasnya. Di mana keluarganya? Tariq menatap langit malam. Kau ingin kebenaran? Pergi ke utara. Keruntuhan Al-Ruba. Di sanalah semuanya dimulai. Perjalanan ke Al-Ruba menempuh 6 jam. Di sana, hanya ada reruntuhan tua, bekas kota dagang kuno yang tertelan pasir. Namun di bawah tanah, Karim menemukan pintu baja tersembunyi. Ia menembusnya dengan bantuan tim, dan di bawah sana, lorong panjang menuju bunker. Udara lembab dan bau besi memenuhi hidung. Di dinding, foto-foto Fahd Al-Masri terpajang bersama data keuangan, dan dokumen dengan cap rahasia negara. Ya Tuhan, Rafiq berbisik. Ini bukti korupsi militer. Tapi yang membuat Karim membeku bukan itu. Di ujung lorong, ada 4 tempat tidur lipat dan boneka kedua, milik Mira. Mereka tak sendirian di tempat itu. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar. Suara senjata dikokang. Jatuhkan senjatamu, Inspektur, terdengar suara berat di balik bayangan. Karim mengangkat tangan perlahan. Dari kegelapan muncul pria bertopeng, dengan tanda militer di bahunya. Siapa kalian? Penjaga rahasia negara ini, jawabnya. Dan keluarga Al-Masri tahu terlalu banyak. Suara tembakan menggema. Karim berlari, berlindung di balik dinding baja. Satu persatu pasukan berseragam hitam jatuh. Karim menembak dengan tenang, matanya dingin. Ia bukan polisi biasa. Bersambung.